Halo guys. Sekarang kita mau ngapain sih? Mau buka bungkus mie goreng aku. Iya. Bungkus mie goreng sambil kita cerita-cerita aja tentang Yes. kehidupan lo di masa lalu. Asik, masa lalu. Masa Ampun. lalu. Oh my God. Turunan Saiful Jamul udah. Sekarang ini kita ada siapa aja nih di studio kamar ini? Ada gue yang paling cantik jelita, yang imut lucu manis. Imut lu cuma. Panggil aja Cume gitu kan. Oke, balik lagi sama gua supir truk JNE ya. Oh, supir truk JNE, bang. Yang reguler ya bang. Iya. Reguler cuma 9.000 deh. Satu lagi tukang lagi masak Indomie. Iya, tukang mie-nya mana nih tukang mie? Siapa yang tadi ngomongin gue? Oh, tuh kan dateng kan. Pada perkenalan, aku belum dikenal. Oh iya, narasumber kita nih siapa ya? Kenalin dirinya sendiri aja dah. Halo, kebetulan saya adalah ibu kos yang gratis, tidak berbayar kamar kos saya. Nama saya Dinar Eka Medianti, ya ampun. Ya ampun. Cantik banget kan tuh nama. Jadi ini kita mau bahas apa guys? Jadi kali ini tuh gue pengen banget ngebahas tentang insekuritas di dalam diri kita gitu. Kan karena banyak banget tuh orang di luar sana yang ngerasa dirinya tuh nggak ada apa-apanya. Dia ngelihat dari orang, wah tuh orang cakep gitu kan, bajunya keren. Padahal mah tuh baju cuma beli 35.000. Mukanya doang yang cakep kan. Julid ya? Iya. Hostnya julid ya? Ya kan kayak Nia Ramadhani bilang baju 20.000 yang penting mukanya coy gitu. Makanya duit jangan buat beli baju, buat perawatan wajah gitu, buat perawatan badan. Ini podcast apa gosip? Apalahan gosip? Mohon maaf, ini mau nanya dulu sebentar Bu. Bisa masuk. Insecurity itu apa sih? Anda insecure kan kalau lihat Nia Ramadhani jalan? Wah, salah. Nggak dipandang saya sama orang-orang, nggak dipandang saya. Buta tuh orang-orang tiba-tiba. Saya tuh kayak, tahu nggak sih kayak main ini nih Among Us nih. Saya udah mati tuh, udah dibunuh. Saya bisa lihat orang-orang tidak bisa lihat saya di Iya. samping Nia Ramadhani. Ya kurang lebih modelnya kayak gitu. Oh salah. Kira-kira Pengendang. ke narasumber ya? Tadi siapa namanya? Aku Iya. panggil aja ibu kos. Kalau susah manggil ibu kos, panggil sayang boleh. Mohon maaf ya. Samyang. Pedes dong. Udah pedes gede-gede tuh kan mie Samyang kan gede-gede. Oh, banget kan emang tuh. Ibu makasih Keripik loh. udah bilang kan, Ibu Keripik bilang lo banget. Udah gitu. pedas kan, merah-merah tuh, abis itu gede. Pas banget kan? Jadi gimana? Ya. Mau ditanya apa Lo sama? pernah gak sih ngerasa insecure gitu dari dalam diri lo sendiri? Sering sebenarnya tuh dia dari pas masih sperma tuh dia udah dibully. Dia masuk ke sel telur karena biarin dia didorong ke bumi buat merasakan ini semua. Mantap. Menang bukan, Jadi dia- dibully. Dia korban ya sebenarnya ya. Jadi kayak yang lain tuh lu aja kayak Biar merasakan lu pahitnya aja dunia, gitu. Gue mah cukup nunggu giliran nanti. Nah nunggu giliran nanti tuh adek gue yang keluar, makanya adek gue suka bully gue gitu. Oh iya. Paham kan? Pantes. Iya. Tapi lu belum jadi aja udah dibully dia. Udah biar aja dia masuk biar merasakan Iya. kerasnya dunia. Makanya dia lolos ya. Tapi emang dia dilahirin. Hey, ini ajang podcast bukan ajang. Mohon maaf nih, bukan ajang pembulian. Mau jadi saya yang serang. Hey, saya narasumber. Dengan adanya podcast ini bikin Dinar semakin insecure. Oh, Saya narasumber loh. Ini oh iya, aku pernah punya insecurity. Ya. Ini beliau juga tahu yang itu Bu Keripik ini tahu ya. Hah? Jadi pengalamannya begini, dia pernah menemukan satu kayak tips gitu lah ya di TikTok ya. Mohon maaf Bu Keripik itu penggemar TikTok loh gitu. Oh, iya. Joget-joget dong. Kalau ku pandang celing. Tolong. Maaf nih. Dia lagi cerita loh. Oh iya silakan Ibu Kos. Terus habis itu dia bilang, tolong dong tanyakan katanya ke pacarmu kalau misalnya pacar lo tuh
nggak apa namanya waktu itu. Ditanya maaf, minta maaf, bilang kalau misalnya lu nggak cantik kayak cewek-cewek lain. Nah, kalau misalnya gue nanya nih ke cewek-cewek lain, ke si cewek-cewek lain, ke cowok gue, kalau misalnya, maaf ya kalau misalnya aku tuh nggak secantik cewek-cewek lain gitu. Abis itu gimana menerima menerima si cowok itu ngasih balasannya apa sih ke gue gitu. Abis itu dia cuma nanya, kamu kenapa? Ya udah aku minta maaf aja, kata dia gitu kan. Katanya sih kalau misalnya cowoknya itu bilang ya udah nggak apa-apa, aku terima kamu apa adanya kok, itu berarti dia menganggap diri kita jelek gitu. Dan kalau misalnya si cowoknya berkata enggak kok, di mataku kamu cantik, berarti memang si cowoknya nganggap kita cantik. Bodohnya gue menanyakan itu adalah penyesalan dalam hidup gue terbesar itu. Gue nanya, yang maaf ya aku bla 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 gitu. Terus habis itu si cowoknya jawab, ya udah ya nggak apa-apa, standar kecantikan orang tuh beda-beda kok, kata dia ngomong gitu. Kalau misalnya cantik kan itu harus dari usahaku sendiri. Usahaku gimana bikin kamu cantik. Kalau aku mau kamu cantik ya aku harus modal. Astaga, berarti selama ini gue tuh di mata dia jelek banget, guys. Gue tuh di mata dia jelek banget, nggak ada bagus-bagusnya. Apa yang dia pandang dari gue itu langsung insecure gue. Nggak jelek kali, cuma kurang bagus aja. Wah, kurang bagus itu kata-kata yang agak meringankan tapi menjatuhkan juga, Pak. Tapi lebih halus kan? Lebih halus. Iya. Anda cowok mudah berkilah ya. Mudah ya berkilah. Biasa. Super Gen emang gitu. Iya. Sekarang Bajai kalah mainin JNE. Ngeles mulu. Jadi gimana? Jam. Gue insecure ya tadi pertama tadi itu tuh. Terus yang kedua apa ya, gue insecure ya? Ya insecure mah banyak ya, setiap orang juga pasti punya insecurity, punya insecure tuh apa sih? Rendah diri kan ya? Kayak Gimana sih menjelekkan diri sendiri, rendah diri apa gimana sih? menurut dari Wikipedia. kutipan di Google ya. Bukan Wikipedia, bukan. Oh, bukan. Baik. Insecure itu adalah istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman, membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Mungkin lebih ke nggak percaya diri kali ya. Iya, nggak pede lah sama dirinya sendiri, apa yang lo punya, padahal lo tuh udah begini lo wujud lo gitu kan. Nah tiba-tiba lo ngerasa lo ngelihat orang lain yang lebih cakep dari lo gitu, terus tiba-tiba lo jadi kayak down gitu. Itu mungkin. Menurut gue macam-macam sih kalau misalnya insecure. Tapi gue nggak tahu ini sebuah keinsecurean atau tidak gitu loh. Heeh. Tapi gue bukan insecure malah ya. Apa ya? Tapi gue juga nggak percaya sama diri gue sendiri. Gue nggak kayak pernah di suatu posisi gue nggak bisa ngelihat masa depan gue. Itu sebuah keinsecurean bukan? Mungkin lebih kayak lo bimbang mungkin ya. Kayaknya bimbang deh. Tapi kayak apa ya, gue tuh kayak useless banget loh di dunia. Gue ngelihat orang yang pernah bareng-bareng jalan sama gue tiba-tiba mereka sukses, terus habis itu mereka sepertinya hidup lebih bahagia daripada gue, sedangkan gue yang mereka pandang sepertinya adalah hidup bahagia gitu kan. Gue lebih, orang-orang tuh lebih kenal gue kayak sosoknya yang polos, yang ceria, yang nyablak gitu kan. Tapi di sisi lain tuh gue nggak merasakan hal itu loh. Jadi gue benar-benar ngerasa kayak kok orang lain ya bisa ya yang seperti itu, kok gue kenapa nggak bisa ya. Kenapa orang yang dulu jalan sama gue dia nangis-nangis ke gue, maksudnya dia pernah temenan sama gue, terus di satu posisi di satu sisi dia pernah bilang sama gue kalau misalnya dia tuh cemburu sama gue, sama hidup gue karena karena gue bisa deket sama semua orang. Tapi nyatanya gue sendiri iri gitu sama dia. Kenapa dia hidupnya bisa bahagia, kenapa sedangkan gue yang dipandang bahagia gue sebenarnya nggak bahagia gitu.
gue sering mempertanyakan kenapa diri gue sering gagal, kenapa diri gue sepertinya tidak terlalu mencoba, kenapa diri gue sepertinya berantakan banget gitu, tidak seperti wanita lain. Jadi lebih ke gue sering banget membandingkan diri gue dengan orang lain yang sebenarnya kita semua punya standar masing-masing gitu loh. Betul banget. Apalagi kalau misalnya lu hampir tiap hari ngelihat hidup orang lain itu Ya. yang dipampang di sosial media, udah pasti lo kan selamanya bakal ngerasa lu selalu kurang. Padahal lu sendiri punya kelebihan gitu. Nah, misalnya contohnya kelebihan berat badan. Ya bobot lo lebih gitu kan. Bobot. Panjang kali lebar. Kali tinggi gitu. Dulu gue tidak sebesar ini, kenapa gue bisa sebesar sekarang? Itu karena itu adalah kelebihan. adalah kelebihan gue ya ternyata. Betul. Aku baru menyadari. Lebih bahagia gitu kan, kelebihan lebih bahagia. Aku pikir itu kekurangan, ternyata itu kelebihan. Lebih Iya. diurusin, dikasih makan. Iya. Bukan dikasih makan. Aku makan seadanya yang ada di rumah. Ada nasi, gue makan nasi. Ada telur, gue makan telur. Ada nasi, ada telur, ada mie, ada sosis, ada bakso. Gue campur semuanya jadi satu. Itu sebuah ini ya. Sebuah kelebihan. Kelebihan Sebuah berat. anugerah loh itu. Gak semua orang bisa makan kayak gitu. Astagfirullah. Betul sekali. Gue merasa lebih ke gue mencoba untuk asik di manapun gitu, tapi itu yang buat diri gue merasa terkekang kadang. Jadi apa namanya, kalau misalnya di posisi di mana di ruang lingkup, di satu ruang lingkup yang gue nggak bisa nerima ruang lingkup itu, dan gue kurang bisa berbaur, di situ langsung pikiran jahat lah, insecure tuh ya. Pikiran gue tuh langsung kayak jahat banget. Kenapa sih kok lo nggak bisa gabung sama mereka? Emang ada apa dengan diri lo? Terus kenapa sih kok kayaknya mereka asik, kok lo nggak bisa asik gitu? Terus kayaknya lo emang nggak pernah dibutuhin deh di dunia ini. Kayaknya lo nggak pernah dicintain deh di dunia ini. Gue tuh sering berpikir seperti itu gitu. Kalau gue kan nih, kalau misalnya gue menangani si insecurean itulah ya, gue dengan cara gimana ya, berusaha lebih menghargai diri gue sendiri, lebih mencintai diri gue sendiri. Di saat gue pikiran-pikiran jahat gue bertambah, gue ingat apa yang bisa gue lakukan selama ini, apa yang menjadi skill gue gitu. Gimana orang lain belum tentu bisa ketawa bareng gue juga sebenarnya kan. Orang lain juga belum tentu bisa apa ya beberapa skill lah, misalnya kayak ngegambar, atau misalnya kayak gue gambar juga nggak terlalu jago sih. Apa Jadi skill gue? apa? Mohon maaf nih skill gue apa? Kayaknya skill lo tuh makan deh. Oh, itu udah kebutuhan dasar manusia. Masak mungkin. Masakan gue Mungkin enak masak. gak? Kadang. Karena Mie-nya enak kok. mie enak banget ini. Kalian membuat aku insecure. Mau nanya, emang insecure ada yang dituangkan secara verbal kayak gitu ya? Ada ya. Ada ya. Jadi kayak kalau misalnya gue tuh insecure-nya lebih kayak ini loh, kayak apa sih namanya, open door gitu loh, Oh, terbuka gitu. dikasih tahu ya? Open door. Iya, diceritain open kepada door ya. publik ya. Iya, diceritakan biar si Dinar insecure. Ada bahan cobaan lagi. Ada bahan bulian lagi. Kayak gitu loh. Gue jadi kayak memberi lahan, ayo silakan masuk para pembuli untuk membuli gue. Enggak. Ya, mentertawakan kekurangan gue sendiri dengan cara lebih ikhlas. Lebih ikhlas atau memancing orang lain supaya menertawakan lu juga? Lebih ikhlas. Jadi gue bisa tertawa bersama orang lain dengan kekurangan gue, tanpa gue harus merasa kalau gue tuh sedang dibully gitu. Bagus. Tapi kadang itu juga jadi bumerang juga, tapi sedikit banyak membantu, karena gue juga kadang nggak terlalu merasa kalau misalnya diri gue patut ditertawakan. Toh gue juga masih bisa bertertawakan diri gue sendiri, dan gue juga masih bisa mentertawakan orang lain gitu. Jadi untuk
silakan celah diri gue, asal gue bisa nyela lo. Mungkin balik lagi pada saat momennya juga kali ya. Ya sih, tergantung momen semua. Lebih kayak ngasih waktu untuk diri gue sendiri. Kadang kalau misalnya gue lagi bener-bener down banget, gue di kamar gue nulis. Gue kebetulan suka nulis, terus di kamar nulis. Ya, abis itu walaupun nggak pernah gue publish ya, tapi ya udah gue di kamar, gue tiduran, gue nulis, gue curahin segala isi hati gue. Terus gue berpikir sampai gue kayaknya oke nih gue nggak apa-apa nih, oke gue udah slow down, gue udah pikiran gue udah tenang, oke gue baru bisa keluar, gue sambut lagi temen-temen yang baru. Terus habis itu ya kalau misalnya penanganan gue kayak gitu untuk diri gue. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir gimana? Durasi. Iya. Apa? Pada saat kalian berdua ngerasa insecure dan kalian udah ngerasa insecure nih terhadap apapun gitu, gimana sih cara kalian tuh biar bisa membangkitkan percaya diri lagi gitu? Satu, gue dulu yang jawab. Iya, lo Iya. dulu. Gue itu lebih ke, mohon maaf ya, karena gue K-popers gitu kan. Opa. Karena gue K-popers gitu. Jadi lebih ke ya nonton acara, ya gimana pun caranya biar gue bisa membangkitkan semangat. Ya udah gue nonton acara yang lucu-lucu misalnya kan. Gue nonton gue lebih gue belakangan ini lagi sering nonton kalimat-kalimat motivasi. Kalau misalnya rekomendasi juga, kalau misalnya itu lebih banyakin nonton yang kalau misalnya lo lagi ngedown, jangan malah nyetel lo lagu-lagu sedih gitu. Lo nyetel lagu-lagu sedih, lo lagi sedih nih, lo nonton lagu sedih, bawaannya pengen bunuh diri aja. Gitu. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya lo lagi lagi sedih, ya udah lo dengar motivasi, lo bukti, lo dengerin lah kalau misalnya sebenarnya diri lo tuh patut bahagia, sebenarnya diri lo tuh patut dihargai, sebenarnya diri lo tuh patut untuk apa ya, patut untuk mengakui kalau misalnya diri lo tuh itu sebenarnya berguna gitu. Jadi jangan malah lo lagi sedih, lo lagi insecure, lo nyetel cari misalnya di TikTok atau misalnya di YouTube kalimat-kalimat yang aku tidak bahagia, aku tidak punya apa-apa, aku pantasnya bunuh diri, aku mati. Ya makin ngedown sih kalau misalnya gue pikir. Kalau misalnya kayak gitu, lo cari kebahagiaan lo, apa yang menurut lo bahagia, hindari dulu hal-hal yang nggak buat lo bahagia. Misalnya lo punya pertemanan yang toksik, lo menyingkir dulu dari sana kalau misalnya memang nggak nyaman gitu. Jadikan bahagia lo prioritas lo dulu ketika lo lagi insecure. Itu menurut gue. Iya, itu aja dari Iya. kita yang bisa disampaikan. Iya, intinya. Kesimpulan. Intinya lo harus cintai diri lo sendiri. Jangan lupa buat bersyukur. Jangan lupa lo nggak boleh egois sama diri lo sendiri. Lo harus cintai dia. Meskipun Dianya siapa? Ya diri lo. Meskipun bobotnya itu berlebih, dan lo harus jadikan itu suatu kelebihan dari diri lo sendiri. Wow, ya itu kan? lebih sekali. Nggak cuma soal bobot ya, dari perlakuan orang ke lu juga itu termasuk salah satu. Kayak cara orang nge-treat lo itu kan bisa bikin lo tuh nggak percaya diri. Iya. Kalau misalnya dari gue lebih kayak jangan terlalu jahat sama diri lo sendiri. Karena sebenarnya seringkali kita yang berbuat jahat sama diri kita sendiri. Kita yang sering ngejelekin diri kita sendiri, kita yang sering bikin down diri kita sendiri, padahal orang lain tuh sebenarnya bangga akan diri kita sendiri gitu. Bangga akan diri kita. Cuma kitanya nggak sadar karena kita terlalu kita terlalu mencari visi, mencari tujuan yang sebenarnya tuh bukan jadi tujuan kita, itu tujuan orang lain, tapi malah kita yang ingin mencapainya. Sebenarnya kayak ya lo nggak perlu lo ngejelekin diri lo sendiri. Kalau misalnya memang lo harus tahu diri lo tuh berharga. Orang-orang di sekitar lo juga tahu diri lo tuh sebenarnya nggak berharga. Nggak ada ya sebenarnya manusia yang diciptakan
untuk cuma sekedar jadi sampah gitu, kecuali lo jahat sama diri lo sendiri, lo menjadikan diri lo sendiri sampah gitu. Oke, itu pesan Jangan hari lupa pakai ini. masker, tetap Jangan jaga buang sampah jarak. sembarangan, jaga jarak. pakai Buat masker. sampah sembarangan gimana jadian security-nya? Dan jangan lupa, jangan lupa bawa payung, sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan juga. Bye bye.